Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin, guru informatika di SMP Barunauti 3 di Kecamatan Koja, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B3 di LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa X95250814407. Pada hari ini, Senin 17 November 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran di SMP Barunauti 3 untuk uji kinerja kepada kelas 8 dengan tema Sistem Komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita belajar mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin sama ketua kelas. Siapa? Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi firli ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 17 November tahun 2025, sebelum kita belajar, Bapak mengabsen terlebih dahulu. Abel, Alif, Anandita, Andini, Arjuna, Ajija, Bagas, Dea, Dialova. Jumlahnya ada berapa? Dua. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib. Ya, silakan kita berdiri. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk kembali. Ya, sekarang pelajaran informatika atau TIK, di mana anak-anak wajib bisa mengikuti materi informatika, karena informatika suatu mapel wajib di era digital ini. Ya. Untuk minggu kemarin, anak-anak masih ada yang ingat belajar apa? Tentang apa kemarin? Ya? Ya, ada yang mau nambahin? Ya? Yang penting adalah aplikasi kombinasi antara Excel dan Word. Excel adalah aplikasi pengolah angka. Di Excel ini kita membuat sebuah database untuk menerima surat. Ya, masih ingat? Ya, nanti kita praktekkan ya. Ya, untuk materi hari ini kita belajar sistem komputer atau pengenalan komponen yang ada di CPU. Materi hari ini sistem komputer dan pengenalan komponen. Sebelum kita mulai, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo, ice breaking, berdiri, berdiri. Tepuk semangat. Sekarang, ya, duduk kembali. Kesepakatan kelas, di mana kalian belajar memperhatikan, mendengar, dan melihat, dan fokus. Yang kedua, apabila kalian ada yang mau ke toilet, silakan kalian izin terlebih dahulu dengan Bapak. Gimana? Gimana? Ya, sistem komputer adalah yang terdiri dari ada keyboard, ada kabel PGA, ada mouse. Ya, di waktu kamu SD, pada saat kamu SD, pernah tidak kamu mengenal perangkat-perangkat yang ada tampilan di depan? Hah?
Kalau perangkat yang nomor 2, ya nomor 2 ini suatu namanya apa? Namanya monitor. Monitor itu kegunaannya untuk menampilkan suatu data, ya. Ada yang namanya nomor 1. Nomor 1 ini gambarnya terdiri dari ada CPU, ada speaker, ada keyboard, ada mouse. Fungsinya itu berbeda-beda. Ya. Di sini gambar nomor 3, ya, gambar nomor 3 ada hardware, ada ya. Terus berikutnya. Siswa, tujuan pembelajaran hari ini adalah sistem komputer, di mana siswa dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsi dengan baik dan benar. Terus kedua, gambar kedua, siswa mampu menganalisis fungsi. Ya, fungsinya nanti untuk apa? Misalkan keyboard fungsinya untuk apa? Komponen menyusun sistem komputer secara tepat, di mana peserta didik mampu mengklarifikasi interaksi manusia dan komputer, atau disebutnya brainware. Brainware itu pengguna. Kalau hardware itu apa? Hardware perangkat keras yang bisa dilihat dan diraba tuh, dirasakan atau diraba tuh. Ya, ini namanya apa nih? Ya. Kalau software tuh, nah, software perangkat lunak yang tidak bisa, ya seperti ini tampilannya. Ya, yang ada tampilan di gambar nomor 3. Kalau brainware apa sih brainware? Brainware itu pengguna. Pengguna itu siapa? Ya kita. Jadi ada 3 komponen dalam sistem komputer, ada hardware, software, dan brainware. Brainware itu kalian yang pengguna. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah alat, ya, alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen, ya, komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Jadi tugasnya tuh masing-masing komponen itu mempunyai yang berbeda. Seperti tampilan yang ada di depan. Kalau mouse itu fungsinya untuk apa tuh? Untuk menggeser, ya, kursor. Keyboard, di sini ada gambar keyboard nih. Keyboard itu untuk fungsinya untuk mengetik atau menginput suatu data. Nah, ini namanya apa nih? Kamera atau disebut Handycam, ya. Ini CPU. CPU itu macam-macam komponen. Berikutnya, fungsi sistem komputer itu adalah mengolah data. Sistem komputer membantu dalam memproses data informasi dengan cepat untuk menghasilkan, memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email, dan media sosial. Nah, sekarang kita berkomunikasi bisa banyak, ya. Ada yang namanya menggunakan WA, bisa menggunakan email. Kalau email itu fungsinya untuk apa tuh? Mengirim pesan. Kalau WA, ya, bisa dengan suara dan teks atau video. Untuk menyimpan data, sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, ya. Misalkan kalian membuat suatu dokumen, ya, penyimpannya bisa di hard disk dan bisa di Google Drive, ya, di Google Drive. Google Drive itu suatu aplikasi yang berbasis internet. Berarti kalian bisa menyimpan suatu data, tapi harus ada jaringan internet. Kalau tidak ada jaringan internet itu nggak bisa. Ya, itu namanya Google Drive. Kalian juga harus punya akun. Harus ada akun, harus ada password. Passwordnya tidak boleh dikasih tahu temennya, ya. Sifatnya privasi. Kenapa password tidak boleh dikasih ke orang lain? Takutnya disalahgunakan. Ya, cara kerja sistem komputer itu ada input, ada output, proses, dan penyimpanan. Input dalam memasukkan komputer melalui perangkat input seperti apa tuh? Ya, keyboard. Ada keyboard, ada. Nah. Terus kalau output itu hasil dari memprosesan data yang ditampilkan monitor atau perangkat lainnya. Kalau infocus itu apa infocus? Tahu infocus? Infocus itu untuk menampilkan output, ya. Infocus. Proses itu CPU memproses data yang dimasukkan berarti yang dibuat. Kalau kalian memproses berarti kalian harus memberi nama file sesuai dengan kebutuhan kalian. Penyimpanan data bisa disimpan melalui hard disk, penyimpanan melalui flash disk, CD, dan Google Drive. Ya, ini contoh-contoh penyimpanan. Ini saya bawa beberapa perangkat penyimpanan data yang harus kalian ketahui. Ya, ini namanya apa nih namanya? Flash disk. Flash disk ini tempat penyimpanan data yang fleksibel, bisa dimasukin kantong, ya, kantong celana, baju. Kalau ini apa nih? CD untuk penyimpanan data. CD ada 2 jenis. Ada CD yang berbentuk RW, ada yang CD berbentuk R.
Kalau CD-RW, dia datanya bisa dihapus. Setelah kalian burning, tiba-tiba datanya ada yang salah. Bisa nggak diulang di burning? Bisa. Tapi kalau kalau CDR itu tidak bisa dipakai, buang. Kalian menyimpan datanya salah. Bisa nggak diperbaiki kalau CDR? Tidak bisa. Jadi pada umumnya kalian menggunakan CD-RW. Kalau CD-RW itu datanya bisa ditiban, bisa dihapus, dipakai dan berulang-ulang kali. Tetapi CD ini tidak boleh ada goresan, ya. Ini piringannya tidak boleh ada goresan. Kenapa tidak boleh? Kalau ada goresan, lecet, datanya tidak bisa dibuka. Ya. Terus ini ada yang namanya hard disk, ya. Ini hard disk, ini SSD. Fungsinya sama nggak? Sama, tempat penyimpanan data. Ya, kalau ini tempat penyimpanan data kapasitasnya besar. Kalau ini kapasitasnya kecil, ya, 50, 100, 3, 6. Tapi kalau ini lebih kecil lagi. Ya, kalau CD dia tempat penyimpanan datanya lebih kecil dari flash disk. Nah, yang ini satu lagi ini namanya SSD. Ya, SSD itu tempat penyimpanan data, dia lebih cepat daripada hard disk. Ya, ini SSD. Harganya tentu lebih mahal ini. Ya, ini penyimpanan data nih. Dia lebih cepat, harganya juga lebih mahal daripada hard disk yang seperti ini. Ya, kayak gini ya. Ini SSD. Jadi kalian harus tahu tempat penyimpanan data itu ada yang namanya hard disk, ada yang namanya SSD, ada yang namanya flash disk, ada yang namanya CD. Ada CDR, CD-RW, dan yang terakhir Google Drive. Google Drive itu suatu produk dari Google, tempat penyimpanan datanya gratis. Berapa kapasitas yang kalian dapat dari Google? Tempat penyimpanan data yang reguler, alat input. Ini salah satu alat input yang digunakan. Kalau kita pakai laptop, nggak pakai mouse, itu bisa nggak? Bisa, karena ada keypadnya. Kecuali keypadnya nggak bisa, baru nggak bisa gerak kursornya. Tapi kalau komputer, nggak ada mouse-nya, bisa nggak? Bisa nggak bergerak? Hah? Nggak bisa nih. Ini apa sih namanya nih? Yang bergerak-gerak ini? Nah, ini kalau laptop bisa, nggak pakai mouse. Tapi kalau komputer dia nggak bisa, karena dia tidak bisa bergerak kursornya. Nah, ini perangkat lunak, ya. Perangkat lunak ada sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola kinerja komputer termasuk Windows, MacOS, dan Linux. Aplikasi. Nah, aplikasi perkantoran, ya, aplikasi perkantoran itu wajib kalian harus paham dan bisa. Aplikasi perkantoran apa tuh? Hah? Aplikasi perkantoran apa? Aplikasi perkantoran? Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Gmail, ada Google Drive. Itu aplikasi perkantoran yang sering digunakan sehari-hari. Termasuk Google Form, ya. Kalau Google Form itu fungsinya untuk apa sih? Google Form tuh membuat soal, ya, untuk membuat soal, asesmen kayak gitu. Kalau lembar kerjanya Word, lembar kerja Word apa tuh? Lembar kerjanya Word apa? Membuat suatu dokumen atau surat. Kalau Excel, lembar kerja Excel itu apa? Hah? Ya, lembar kerja Excel itu apa? Ada tahu nggak? Masa lupa. Lembar kerja Excel untuk menganalisis data, ya. Lembar kerjanya tuh ada, itu manfaatnya. Lembar kerjanya tuh sheet 1, 2, 3. Nah, nanti kalian kalau praktek membuat aplikasi Excel, itu kalian pilihnya cukup satu. Buat sheet 1 namanya apa, sheet 2 namanya apa, 3 apa, dan seterusnya. Ya. Kecuali Word dan Slide atau PowerPoint. Kalau PowerPoint, lembar kerjanya apa tuh lembar kerja PowerPoint itu apa? Slide, ya. Kegunaannya untuk apa sih? Untuk presentasi. Ya, seperti ini nih, ya. Ini namanya PowerPoint. Yang namanya slide itu ada dua, ada yang namanya teks dan ada yang namanya gambar. Gambar dan teks itu harus nyambung, ya. Seperti tampilan yang ada di depan nih. Ya, kalau kamu ingin presentasi, gambarnya apa, teksnya apa, harus sama. Jangan berbeda. Ya, jenis-jenis komputer. Ya, komputer digunakan di rumah atau di sekolah dan tugas sehari-hari. Di ruang lab komputer kita tuh banyak komputer, terdiri dari 40 perangkat. Laptop dia suatu perangkat yang portable, yang gampang dibawa, ya, dibawa kemana aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Beda dengan komputer. Kalau komputer tuh dia perangkatnya ada CPU, ada monitor. Terus kalau server, pernah lihat server? Server tuh di ruang lab yang di depan itu server. Server itu menyimpan data klien. Kliennya mana? Kliennya itu yang ada 40 PC yang kalian kerjakan itu klien. Servernya mana? Servernya yang di depan. Data kalian bisa tersimpan ke server apabila servernya diaktifkan atau menggunakan exam browser.
Biasanya ini untuk ujian ANBK kita menggunakan yang namanya perangkat server. Ya, ada monitor. Ya, monitor kegunaannya untuk menampilkan. Ya, ini monitor. Ini ada yang namanya apa nih? Keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk ngetik, tag, gambar. Nah, ini mouse. Ya, mouse ada yang pakai kabel, ada yang enggak. Ada yang pakai kabel, ada yang kalau tampilan di depan pakai kabel apa enggak? Pakai. Enakan pakai apa enggak kalau pakai mouse? Enakan yang nggak pakai kabel. Cuman kalau yang nggak pakai kabel, kalau USB-nya ini hilang, ya ini hilang, ini tidak bisa digunakan. Ya, jadi ini tidak boleh hilang. Ya, ini USB, ini mouse-nya. Berikut. Ya, ini adalah RAM. RAM itu fungsinya dia menyimpan data sementara. Jadi kalian nih kalau ngetik nih, data kalian nih belum diberi nama filenya, dia tersimpan di sini sementara nih. Nanti kalau udah diberi nama filenya, dia akan tersimpan di SSD atau di hard disk. Tergantung perangkat komputernya menggunakan hard disk atau menggunakan SSD. Nah, ini apa nih? Ini namanya prosesor, ya. Ini bagian-bagian komponen yang ada di dalam CPU. Ya, jadi CPU ini komponennya seperti ini tampilannya. Prosesor tuh macam-macam ya. Ada yang AMD, itu sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Nah, ini kalau ini adalah ini power supply ya untuk aliran listrik. Jadi kalau perangkat komputer kalau tidak ada power supply dia tidak bisa nyala CPU-nya karena aliran listrik itu adanya di sini di power supply. Kalau ini apa nih? Ya, speaker. Speaker itu fungsinya untuk ya. Ada aliran listriknya nggak sih ini? Ada. Aliran listriknya dia wattnya kecil. Nah, ini yang tadi udah saya jelasin. Ya, ini hard disk. Ya, ini sama. Ini SSD nih. Ya, dia penyimpanannya lebih cepat. Harganya juga berbeda. Kapasitasnya ada yang 125, ada 256, dan ada 1 tera. Nah, ini fungsinya ROM pack. Dia untuk menyimpan data penting yang dibutuhkan menyalakan dan perangkat secara dasar seperti firmware atau output sistem BIOS. Nah, kalau komputer kalian kadang-kadang suka ada kalimat BIOS, nah ini spare partnya yang bermasalah. Kadang-kadang ada nggak? Ada kan tampilannya? Ada. Ini perangkat komponen yang rusak. Ya, ini apa nih? Ini flash disk. Ya, tempat penyimpanan data dengan kapasitasnya kecil. Dulu flash disk itu harganya mahal dulu, tapi sekarang berjalannya waktu harga flash disk murah. Ya, ini untuk apa nih? Printer. Ya, printer itu perangkat keras. Kalian kalau membuat suatu dokumen harus bisa ngeprint suatu file. Ya, kalau membuat suatu dokumen kalian harus bisa ngeprint. Ya, printnya itu bisa dilihat review. Itu batas kiri dengan kanannya kamu harus tahu. Kalau batas kanannya tidak kena print, berarti marginnya sebelah kanannya tuh harus diatur atau disetting, ya. Nah, untuk sementara ini materi sistem komputer ada yang mau bertanya apa tidak? Ya, itu kumpulan komponen-komponen untuk menghasilkan suatu data. Ya, kalau tidak ada komponen, misalkan hard disk, bisa nggak nyala? Tidak bisa. Misalkan ada monitor, bisa nggak kita untuk mengetik? Nggak bisa. Jadi semuanya saling berkaitan. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ya, ya. Kalau hard disk, dia penyimpanan datanya besar. Dia ada 1 tera, ada 2 tera, 2000 GB. Kalau 2000 sampai 2000 atau 1000 ke atas itu biasanya hard disk tersebut untuk CCTV. Ya. Kalau komputer pada umumnya tuh 500 ya, 500 GB, 512. Tapi kalau CCTV dia sampai dengan 2000. Kenapa dia 2000? Karena dia video. Kalau CCTV itu video. Ya. Kalau flash disk itu kapasitasnya kecil. Ya, kecil tapi dia fleksibel, bisa dibawa kemana-mana aja. Tapi kalau hanya untuk menyimpan suatu file bukan foto, dia banyak. Ya, kapasitasnya banyak, bisa tersimpan. Ya, untuk hari ini ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, kita ada LKPD, silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, kita ke kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di sini, kelompok 2, ya di sini kelompok 2, ya ke kelompoknya masing-masing. Ke kelompoknya masing-masing. Ya, selanjutnya ada LKPD, masing-masing kelompok nanti silakan presentasikan, ya presentasikan.
Kelompok 1. Nah, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok ini kelompok ya, silakan kalian isi menggunakan pulpen. Ya, nama kelompok aja. Namanya nama kelompok aja ya. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Isi ini apa? Ya, isi di situ aja. Ya, kelompok aja, sebutin namanya. Ya, di situ LKPD-nya gambar. Di gambar itu kamu isi fungsinya sebagai apa? Monitor fungsinya untuk menampilkan apa? Ya. Anak-anak, LKPD-nya silakan kalian dikumpulkan. Nanti kita presentasikan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan presentasikan dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Gisel, saya Rina, saya Naomi, saya Dea, saya April. Yang pertama itu ada monitor. Monitor adalah perangkat keras untuk menampilkan gambar dalam layar atau untuk menampilkan data. Terus yang kedua ada keyboard. Fungsinya untuk mengetik dan menginput kata. Yang ketiga ada mouse. Penggunaan mouse sesuai dengan yang keempat ada ROM, yaitu dia ada RAM. Fungsinya adalah untuk menyimpan data sementara dan mendukung multitasking. Ini ada prosesor yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dari mengolah data dan mengembalikan data keras komputer. Yang keenam yaitu ada breadboard atau aliran listrik. Sekian dari presentasi LKPD kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Fauzan. Hari ini kami akan menyebutkan komponen-komponen komputer dan fungsinya. Pertama, monitor. Monitor sebagai perangkat output yang menampilkan data dan gambar. Yang kedua, ada keyboard untuk memasukkan teks, angka, dan simbol. Ada pos untuk menggerakkan kursor dalam bagian memori antara kata kunci. Dompet sebagai menyimpan data permanen, kasus menyimpan data portable, dan printer sebagai mencetak dokumen. Ya, sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Mouse itu mouse itu supaya yang kedua ada keramik yaitu sebagai memori sebagai elektronik untuk menjalankan software yang kedua ada ketujuh ada speaker untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar. Delapan ada harddisk sebagai alat penyimpanan data. Yang dari kelompok 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila. Saya Gita. Dan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama yaitu ada monitor untuk menampilkan keluaran visual dari komputer seperti teks, gambar, dan video yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara visual. Yang kedua ada keyboard untuk memasukkan teks, angka, simbol ke dalam komputer atau lainnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang LKPD. Lalu yang kedua ada keyboard dengan pematik dan Yang ketiga ada mouse untuk menggerakkan kursor di laptop. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil sertifikat APD sistem komputer sehingga perkenalkan saya Mania. Pertama ada komputer. Kegunaan komputer itu mengeluarkan data untuk pekerjaan dan bisnis. Kemudian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita evaluasi LKPD kalian. Berdasarkan analisis saya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, yang terbaik ya sikap dan perilaku dan gesturnya itu kelompok 1 dan 2. Nah, kelompok 1 dan 2 ya nanti bisa beli teh pucuk nanti. Jadi nanti ada hadiah yang segar-segar. Kelompok 1 dan 2 sikap dan gestur badannya tuh dia bagus. Ya. Ini berdasarkan penilaian saya. Kalau yang lainnya silakan kalian fokus dan mendengarkan, memperhatikan apa yang dimaksud dengan software. Software adalah perangkat lunak atau aplikasi yang ada di dalam monitor yang tidak bisa dirasakan atau diraba. Ya, untuk kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking, diri. Ice breaking. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya. Ya. Pelajaran hari ini tentang sistem komputer sudah selesai. Nanti kita melanjutkan materi berikutnya tentang blogger. Blogger itu suatu apa tuh? Website. Bisa juga menggunakan akun Gmail kalian masing-masing. Dan juga nanti kita membuat websitenya menggunakan aplikasi Canva. Ya, sebelum dan diakhiri,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin sama ketua kelas. Persiapan. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Sadaqallahul azim. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.